kita mau mempelajari tentang hukum Hardy-Weinberg setelah evolusi dan bukti-buktinya kita pelajari. Oke anak-anak, Ibu mau menjelaskan tentang hukum Hardy-Weinberg sebagai kelanjutan materi evolusi. Hardy dan Weinberg adalah warga negara Jerman. Dia mengungkapkan tentang hukum Hardy-Weinberg, di mana pernyataannya adalah frekuensi alel atau gen dalam populasi tetap stabil dan berada dalam keseimbangan dari generasi ke generasi. Tetapi ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah tidak ada mutasi, tidak ada seleksi, dan tidak ada migrasi. Syarat yang kedua, jumlah populasinya harus besar. Dan syarat yang ketiga adalah perkawinan acak atau random. Apa maksudnya di sini? Tidak ada mutasi, itu maksudnya tidak ada terjadi mutasi dalam populasi tersebut, karena kalau terjadi mutasi akan terjadi perubahan frekuensi gen di mana bisa bertambah atau berkurang. Demikian pula pada seleksi alam, jika makhluk hidup akan beradaptasi, maka dia juga terjadi perubahan pada frekuensi gen. Apalagi migrasi. Migrasi adalah perpindahan. Di dalam hukum Hardy-Weinberg tidak boleh ada migrasi atau perpindahan spesies, karena perpindahan tentu saja mengakibatkan berubahnya jumlah frekuensi alel atau gen. Kemudian jumlah populasi besar, karena dengan jumlah populasi yang besar itu akan mewakili dari populasi yang akan kita amati dalam hukum Hardy-Weinberg. Kemudian yang ketiga adalah perkawinan acak atau random, di mana tidak ada rekayasa atau campur tangan dari manusia. Menurutnya antara alel A dominan dan A resesif tidak akan berubah perbandingan frekuensinya. Diumpamakan A adalah P dan A kecil adalah Q, maka kemungkinan kombinasi sperma dan ovum dari perkawinan heterozigot adalah A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil sehingga didapatkan sedemikian rupa. Nah, ini adalah gametnya A besar A kecil yang sama saja dengan P dan Q, demikian pula untuk pihak yang betina, sehingga didapatkan A besar homozigot, A besar A kecil heterozigot yang jumlahnya ada 2 ya, karena ini dengan ini dan ini dengan ini, dan yang terakhir adalah A kecil dengan A kecil homozigot resesif. Nah, yang disimbolkan dengan Q kuadrat. Dari hasil persilangan ini akan didapatkan rumusan P plus Q kuadrat, di mana nilainya sama dengan 1. Artinya jika P plus Q dikuadratkan maka sama dengan 100%. Oleh karena itu, P plus Q nilainya pasti sama dengan 1. Karena apa? Di sini P kuadrat ini ya. Kemudian PQ karena jumlahnya ada 2, PQ yang di sini dan di sini, maka dihasilkan 2 PQ dan ditambah yang Q kuadrat ini, yang homozigot resesif. Hasilnya sama dengan 1. Contohnya seperti ini. Dari 10.000 orang terdapat 25 orang albino. Pertanyaannya, tentukan frekuensi alel A besar dan A kecil. Jumlah normal homozigot atau A besar dan jumlah normal karier A besar A kecil. Jawabannya, jika diketahui A kecil itu dari sini ya, 25 orang albino, berarti A kecil itu sama dengan Q kecil dan Q kuadrat. Nilainya adalah 25 orang albino per 10.000 karena jumlah penduduknya ada 10.000. Berarti kalau Q kuadrat 25 per 10.000, maka nilai Q adalah akar dari 0,0025. Dari sini ya, 25 per 10.000 ini sama saja dengan 0,0025. Jika diakarkan maka nilainya adalah 25 diakarkan 5, 10.000 diakarkan 100 sehingga nilainya 0,05. Maka alel P atau A besar itu sama dengan 1 dikurangi 0,05. Dari mana? Dari rumusan yang ini. Nah, dari rumusan itu 1 dikurangi 0,05. Hasilnya adalah 0,95. Ditanya, jumlah orang yang homozigot
dominan atau yang normal. Berarti berapa nilainya A besar tadi? 0,95. Berarti 0,95 kuadrat dikalikan 10.000. Berarti di dalam penduduk tersebut terdapat orang normal homozigot dominan 9.025 orang. Sedangkan orang normal yang heterozigot dengan kode A besar A kecil, maka nilainya dalam populasi adalah 2PQ atau 2A besar A kecil. Nilainya adalah 2, A besarnya 0,95, A kecilnya 0,05 dikalikan jumlah yang ada penduduknya, yaitu 10.000. Hasilnya adalah 950 orang. Oleh karena itu jika dijumlahkan 9.025 ditambah 950 ditambah dengan 25 dari yang albino adalah 10.000. Jadi yang normal keseluruhannya adalah 9.975 orang, di mana yang 9.025 yang homozigot dan yang heterozigot 950 orang. Berbeda jika terkait kromosom seks. Ya, di sini contohnya laki-laki buta warna 4%. Tentukan persentase wanita karier dan buta karier ya. Jadi dia hanya persentase wanita karier itu maksudnya dia pembawa saja. Nah, sekarang kita lihat yang laki-laki. Kalau laki-laki dia buta warna, maka karena buta warna hanya di bawah kromosom X, nilainya maka hanya seperti ini. Nah, dia tidak membawa, sehingga langsung Q sama dengan 4%, bukan Q kuadrat. Karena yang membawa hanya 1 dia. Nah, 4%. Jadi Q langsung nilainya 0,04. Berapa P-nya? P-nya sama dengan 1 dikurangi 0,04 sama dengan 0,96. Berapakah perempuan karier? Perempuan karier nilainya adalah 2PQ. Sama ya seperti aturan hukum Hardy-Wiebeck, jadi tinggal mengalihkan. Yang karier 2 kali P ini ya 0,96, Q-nya 0,04. Sehingga hasilnya adalah 7,68%. Ya, itu untuk yang perempuan karier. Untuk perempuan yang buta warna, kalau perempuan buta warna itu kodenya seperti ini. Ya, kedua X-nya membawa buta warna sehingga sama dengan Q kuadrat. Kamu lihat Q kuadrat nilainya 0,04 tadi Q-nya ya, di sini ini 0,4 untuk nilai Q. Maka untuk Q kuadrat 0,04 kuadrat sama dengan 0,16%. Nah, ini kalau dibuat persentase karena pertanyaannya tadi adalah persentase. Nah, itu dulu ya anak-anak. Tadi sekelumit tentang penjelasan hukum Hardy-Wiebeck. Semoga bisa kamu pahami. Tetap semangat belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.